Gusmi, wajah sebuah kerinduan. Esai dari Ki Haji Abdurrahman Wahid Gusdur. 3 tahun lalu, di beranda sebuah surau di Tambak, Desa Ploso, Kediri, saya berhasil mengejarnya. Mobil yang saya tumpangi menelusuri kota Kediri sebelum melihat mobil Gusmi di sebuah gang tengah meninggalkan tempat itu. Dalam kecepatan tinggi, mobilnya menuju ke arah selatan dan hanya dapat kami bayangi dari kejauhan. Setelah membelok ke barat dan kemudian ke utara melalui jalan paralel, akhirnya mobil itu berhenti di depan surau tersebut. Gusmi sudah meninggalkan mobilnya menuju ke surau itu ketika mobil tumpangannya saya sampai. Ia terkejut melihat kedatangan saya, karena dikiranya saya adalah adiknya, Gus Huda. Rupanya mobil tumpangan saya sama warna dan merek dengan mobil adiknya itu. Dari beranda itu ia menunduk sebidang tanah yang baru saja disambungkan ke pekarangan surau dan berkata kepada saya, "Di situ nanti Kiai Ahmad akan dimakamkan. Demikian juga saya, dan nantinya sampeyan." Dikatakan tanah itu sengaja dibelinya untuk tempat penguburan para penghafal Al-Quran. Saya katakan kepadanya bahwa saya bukan penghafal Al-Quran. Dijawabnya bahwa bagaimanapun saya harus dikuburkan di situ. Setahun kemudian, ketika Ki Haji Ahmad Siddiq wafat, beliau pun dikuburkan di tempat itu atas permintaan Gusmi. Baru saya sadari bahwa Kiai Ahmad yang dimaksudkannya setelah sebelum itu adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Hal-hal seperti inilah yang seringkali dijadikan bukti oleh banyak orang bahwa Ki Haji Hamim Janzuli alias Gusmi adalah seorang dengan kemampuan supernatural. Sesuai dengan tradisi penyempitan makna istilah, orang awam menyebutnya dengan istilah wali sain. Kemampuan supernatural Kiai Hamim alias Gusmi itu dalam istilahan eskatologi orang pesantren dinamakan sifat khorikul adah alias keanehan-keanehan. Dengan bermacam-macam keanehan yang dimilikinya, Gusmi lalu memperoleh status orang keramat. Banyak kesaktian ditempelkan pada reputasinya. Mau banyak rezeki harus memperoleh berkahnya. Ingin naik pangkat harus didukung olehnya. Mau beribadah haji harus dimakelarinya. Mau gampang jodoh minta pasangan kepadanya, dan demikian seterusnya. Reputasi sebagai orang keramat ini dinilai sebagai pendorong mengapa banyak orang berbondong-bondong memadati acara keagamaan yang dilangsungkan Gusmi. Simaan bersama-sama mendengarkan bacaan Al-Quran oleh para penghafalnya yang diselenggarakan di mana-mana, selalu penuh sesak oleh rakyat banyak. Dari pagi orang bersabar mendengarkan bacaan Al-Quran untuk mengamini doa yang dibacakan Gusmi seusai menamatkan bacaan Al-Quran secara utuh, biasanya sekitar jam 8 malam. Bersabar mereka menanti sepanjang hari untuk memperoleh siraman jiwa berupa mauidhah hasanah atau petuah baik dari tokoh karismatik ini. Padahal sebagian itu ia masih tidur setelah begadang semalaman suntuk. Itulah acara rutinnya dimanapun ia berada. Baru belakangan orang menyadari bahwa Gusmi menempuh 2 pola kehidupan sekaligus. Kehidupan tradisional orang pesantren tertuang dalam rutinitas simaan, dan gebiarnya kehidupan dunia hiburan modern. Gebiar karena dia selamanya berada di tengah diskotik, nightclub, coffee shop, dan arena persinggahan perkampungan orang-orang tuna susila. Tidak tanggung-tanggung, ia akrab dengan seluruh penghuni dan aktor kehidupan tempat tersebut. Yang ditengganya adalah bir hitam yang setiap malam ia nikmati berbotol-botol. Rokoknya wis milak bungkus hitam yang ramuannya diakui berat. Kontradiktif? Ternyata tidak, karena di kedua tempat itu ia berperanan sama, memberikan kesejukan kepada jiwa yang gersang, memberikan harapan kepada mereka yang putus asa,
menghibur mereka yang bersedih, menyantuni mereka yang putus asa, menghibur mereka yang bersedih, menyantuni mereka yang lemah, dan mengajak semua kepada kebaikan. Apakah itu petuah di pengajian seusai malam, seusai semaan, sewaktu konsultasi pribadi dengan pejabat dan kaum elit lainnya, ataupun ketika melatini bisikan kepedihan yang disampaikan dengan suara lirih ke telinganya oleh wanita-wanita penghibur? Esensinya tetap sama. Manusia mempunyai potensi memperbaiki keadaannya sendiri. 2 tahun yang lalu, Gusmi mengatakan kepada saya bahwa saya harus mundur dari NU. Saya baca hal itu sebagai imbauan agar saya teruskan perjuangan menegakkan demokrasi di negeri kita, tapi dengan tidak merugikan kepentingan organisasi yang saat ini sedang saya pimpin. Dikatakan, sebaiknya saya mengikuti jejaknya berkiprah secara individual melayani semua lapisan masyarakat. Saya tolak ajakan itu 2 tahun yang lalu karena saya beranggapan perjuangan melalui NU masih tetap efektif. Baru sekarang saya sadari, menjelang saat kepulangan Gusmi ke haribaan Tuhan, bahwa ia membaca tanda zaman lebih jeli daripada saya. Bahwa dengan menggendong beban NU, upaya menegakkan demokrasi tidak menjadi semakin mudah. Karena para pemimpin NU yang lainnya justru tidak ingin kemapanan yang ada diusi orang. Dari tokoh inilah saya belajar untuk membedakan apa yang menjadi pokok persoalan dan apa yang sekadar ranting. Tetapi Gusmi juga hanyalah manusia biasa, manusia yang memiliki kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan. Keseimbangan hidupnya tidak bertahan lama oleh ketimbangan pendekatan yang diambilnya. Ia menjadi terlalu memperhatikan kepentingan orang-orang besar dan para pemimpin tingkat nasional. Ia juga tidak menjadi imun terhadap kenikmatan hidup dunia gebyar. Untuk beberapa bulan, hubungan saya dengan Gusmi secara batin menjadi sangat terganggu karena hal-hal itu. Saya menolak untuk mendukung jagoannya untuk jabatan wapres, dan ini membuat ia tidak enak perasaan kepada saya. Mungkin tidak dipahaminya keinginan saya agar agama tidak dimanipulasikan dengan politik negara. Tugas pemimpin agama adalah menjaga keutuhan bangsa dan negara dengan berupaya agar kebenaran dapat ditegakkan. Sedangkan kebenaran itu akan menjelma melalui kedaulatan rakyat sesungguhnya, kedaulatan hukum, kebebasan dan persamaan perlakuan di muka undang-undang. Tetapi sejauh apapun hubungan batin kami berdua, saya sendiri tetap rindu kepada Gusmi. Bukan kepada gebyarnya dunia hiburan, tetapi bahwa kalau malam menjelang pagi, ia tidur beralaskan kertas koran di rumah Pak Sapi Ampel di kota Surabaya, atau Pak Hamid di Kediri. Yang dimiliki Pak Hamid hanyalah sebuah kursi plastik jebol dan 2 buah gelas serta sebuah teko logam. Itulah dunia Gusmi yang sebenarnya, yang ditinggalkannya untuk beberapa bulan mungkin hanya sebagai sebuah kelengkapan lakonya yang panjang, agar ia tetap masih menjadi manusia, bukan malaikat. Yang selalu saya kenang adalah kerinduannya kepada upaya perbaikan dalam diri manusia. Karena itu, ulama idolanya pun adalah yang menyembunyikan lonceng harapan dan genta kebaikan, bukan hardikan dan kemarahan kepada hal-hal buruk. Tiap 40 hari sekali ia mengaji di makam Kiai Ilyas Jampes yang terletak di tepi berantas di Dukuh Mutih, pinggiran kota Kediri. Ia gandrung kepada Mbah Mesir yang dimakamkan di Trenggalek, pembawa tarekat Sadiliyah 200 tahun yang lalu ke Jawa Timur. Tarekat itu adalah tarekatnya orang kecil dan membimbing rakyat awam yang penuh kehausan rasa kasih dan sapaan yang santun. Gusmi inilah yang melalui transendensi keimanannya tidak lagi melihat kesalahan keyakinan orang beragama atau kepercayaan lain. Ayu Widayanti yang Hindu diperlakukannya sama dengan Neno Warisman yang Muslimah, karena ia yakin kebaikan sama berada pada 2 orang penyanyi tersebut.
Banyak orang Katolik menjadi pendengar setia wejangan Gusmi seusai semaan. Kerinduannya kepada realisasi potensi kebaikan pada diri manusia inilah yang menurut saya menjadikan Gusmi supernatural. Bukan karena ia menyalahi ketentuan hukum-hukum alam. Super karena dia mampu mengatasi segala macam jurang pemisah dan tembok penyekat antara sesama manusia. Natural karena yang ia harapkan hanyalah kebaikan bagi manusia. Kalau ia dianggap nyeleneh atau khorijul adah, maka dalam artian inilah ia harus dipahami demikian. Bukankah nyeleneh orang yang tidak peduli batasan agama, etnis dan profesi dan tidak hero apa yang dinamakan baik dan buruk di mata kebanyakan manusia, sementara saling menghancurkan dan membunuh?